Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, hadirin hadirat, semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada guru kita, para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para kesepuhan, khususnya kepada guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibnil Habib Segaf, Ibnil Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf, yang kita doakan semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah. Guru kita Al-Habib Husain Muhammad Syarif Hidayatullah Al-Husaini Ibnil Habib Lutfi bin Yahya, yang kita doakan semoga diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah. Guru kita Al-Habib Husain Al-Idrus, dan juga kepada para habaib, para kiai, para ustadz yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim. Alhamdulillah kita punya guru, alhamdulillah kita punya habib, alhamdulillah kita punya ustadz, alhamdulillah kita punya kiai. Mengapa? Karena para ulama berkata bahwa man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Para ulama berkata bahwa barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Sekarang banyak orang yang belajarnya kepada setan, gurunya setan. Makanya tidak heran sekarang banyak aliran-aliran yang sesat, banyak ajaran-ajaran yang sesat, banyak pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Mengapa? Karena sekarang banyak orang yang gurunya adalah Na'udzubillah min. Siapa orang yang gurunya adalah setan? Yaitu orang yang tidak punya guru. Makanya alhamdulillah kita punya guru, kita punya panutan, punya para habaib, para kiai, para ustadz, para alim ulama. Kita doakan guru-guru kita agar senantiasa dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kita menghadiri perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan kita ini pada malam ini adalah perkumpulan yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan kita pada malam ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena perkumpulan kita ini adalah perkumpulan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibawakan qasidah oleh tim hadrah bahwa dikatakan oleh para ulama di dalam ungkapan syair bahwa adimi salata ala nabiyyi Muhammadi
terus kerjakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi, karena diterimanya salawat itu adalah pasti. Kita bersalawat, amalan salawat ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amalan-amalan kita yang lain, kita sholat, kita baca Al-Quran, kita tahajud, kita puasa, kita sedekah, kita haji, kita jihad dan lain sebagainya. Ini antara amalan kita diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung bagaimana hati kita. Dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memandang rupa kita, Allah tidak memandang kepada tubuh kita, tapi yang Allah pandang adalah hati. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika kita beramal. Kalau enggak beramal, mau ngapain melihat hatinya, apa yang mau diterima? Jadi maknanya adalah ketika kita beramal, ketika kita beribadah, Allah melihat kepada hati kita. Kalau hati kita ini adalah ikhlas, hati kita ini tidak sombong, hati kita ini khusyuk, maka amalan kita ini baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya hati kita ini riya, hati kita sombong, hati kita ujub, ketika kita beramal tapi hati kita ini kotor, maka amalan kita ini ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali ketika kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melihat kepada hati kita. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melihat kepada hati kita. Mau hati kita ini bersih, mau hati kita ini kotor, mau niat kita ikhlas atau tidak ikhlas. Ketika kita bersalawat, Allah melihat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan salawat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbanyaklah, kerjakan selalu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat itu apa, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah? Salawat itu apa sih? Salawat itu adalah kita mendoakan Nabi Muhammad. Salawat itu adalah kita mendoakan Nabi Muhammad. Kita mendoakan Nabi Muhammad lain dengan kita mendoakan orang lain. Sama seperti halnya kita mendoakan orang soleh, kita mendoakan para wali, orang-orang yang dicinta oleh Allah, mendoakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Lain ketika kita mendoakan kepada orang biasa. Makanya kenapa sih kita ini dianjurkan untuk ziarah ke makam para wali? Ya, kita ziarah ke makam Wali Songo, ziarah ke makam para habaib, para kiai, para wali, para alim ulama. Padahal ketika kita ini ziarah, kita baca Yasin, kita baca tahlil, kita baca salawat, kita mendoakan para wali. Padahal para wali itu amalannya sudah banyak. Para wali itu
derajatnya sudah tinggi di sisi Allah, pahalanya banyak dari Allah, tapi mengapa kita ini mendoakan para wali, ziarah ke makam para wali? Kalau dipikir-pikir, seharusnya kita ini ziarahnya ke makam preman. Rombongan ziarah ke makam preman si fulan misalnya. Mengapa preman itu yang banyak dosanya? Preman itu yang kurang pahalanya, kurang amalannya, perlu kita doakan. Namun kita dianjurkan untuk ziarah ke makam para wali, kita mendoakan. Mengapa? Karena orang yang mendoakan orang yang soleh, orang yang mendoakan orang yang dekat dengan Allah, itu yang mendoakan justru mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alal maghfuri lahu ghufira lahu. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat jenazah, kita ini sholat jenazah ya, agar mayitnya itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Bahkan dalam hadis, dalam riwayat, kalau seandainya yang sholat jenazah itu sampai 3 shaf, itu dosa-dosanya jenazahnya itu diampuni oleh Allah. Makanya dianjurkan oleh para ulama kalau sholat jenazah itu dijadikan minimalnya adalah shafnya 3 shaf. Walaupun yang menyolatkan misalnya 6 orang. Misalnya ada orang meninggal yang nyolatin cuman 6 orang. Jadikan 3 shaf, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Untuk mendapatkan fadilah hadis tadi, agar jenazahnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Akan tetapi ketika kita sholat jenazah, jenazahnya itu adalah orang yang soleh. Ketika kita sholat jenazah, jenazahnya itu adalah orang yang dicinta oleh Allah, hamba yang dekat dengan Allah. Ketika kita sholat jenazah, jenazahnya itu adalah walinya Allah, itu yang menyolatkan justru diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Dalam hadis, man shalla 'alal maghfuri lahu ghufira lahu, barang siapa yang menyolatkan jenazah yang mana jenazahnya itu adalah orang yang soleh yang diampuni dosanya oleh Allah, itu yang menyolatkan justru dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Kita mendoakan para wali, kita mendoakan orang soleh, kita mendoakan para alim ulama, itu yang mendoakan justru mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita mendoakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu adalah kita berdoa. Salawat itu jamak daripada solat. Solat itu artinya doa. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, maknanya kita mendoakan Nabi Muhammad. Lain dengan Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, apa maknanya? Maknanya Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Kalau Allah yang bersalawat artinya Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Kita yang bersalawat artinya kita mendoakan Nabi Muhammad. Dalam hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maknanya dilimpahi rahmat oleh Allah 10 kali. Padahal para ulama berkata, diantaranya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang mendapatkan 1 rahmat saja dari Allah cukup untuk seumur hidupnya. Orang mendapatkan 1 saja rahmat dari Allah cukup untuk seumur hidup. Apalagi mendapatkan 10 rahmat dari Allah setiap kali kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat guru-guru kita, para alim ulama yang banyak salawatan, hidupnya pasti berkah. Orang yang banyak salawatan hidupnya pasti diberkahi oleh Allah. Orang yang banyak salawatan urusannya pasti dimudahkan oleh Allah. Orang yang banyak salawatan pasti dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Itu berkat kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Pernah ada satu sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, berapa banyak aku harus bersalawat?" Nabi Muhammad menjawab, "Masih tak, terserah kamu." Yang namanya salawat itu hukumnya sunnah. Salawat itu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu bahwa salawat itu sunnah, wajib hanya ketika sholat tahiyat akhir. Setelah tahiyat kita salawat, itu hukumnya wajib karena termasuk daripada rukun Selain itu hukumnya sunnah salawat. Nabi Muhammad menjawab, "Masih tak, terserah kamu mau berapa banyak untuk bersalawat." Sahabat ini berkata, "Ar-rubu' ya Rasulullah, 1/4 waktuku saya habiskan untuk bersalawat kepadamu. Bagaimana wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad menjawab, "Masyi'ta, terserah kamu, wa in zitta fahuwa khairul lak, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik." Sahabat ini mau yang lebih baik. "Ats-tsuluts ya Rasulullah, 1/3 waktuku saya habiskan untuk bersalawat kepadamu. Bagaimana wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Masyi'ta, terserah kamu, wa in zitta fahuwa khairul lak, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik." Sahabat ini mau yang lebih baik lagi. "An-nisif ya Rasulullah, 1/2 waktuku saya habiskan untuk bersalawat kepadamu. Bagaimana?" Nabi Muhammad tetap menjawab, "Masyi'ta, terserah kamu, wa in zitta fahuwa khairul lak, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik." Jadi semakin banyak salawatan semakin baik. Tidak ada istilahnya kebanyakan salawat, tidak ada. Semakin banyak salawatan semakin baik. Ya. Akhirnya sahabat ini berkata, "Idzan aj'al laka min salati kullaha ya Rasulullah." Kalau demikian wahai Rasulullah, aku akan habiskan seluruh waktuku untuk bersalawat kepadamu. Maknanya setelah salat wajib, setelah salat sunnah, setelah baca Al-Quran, seluruh amalannya dihabiskan untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk." Kalau demikian kamu habiskan seluruh waktumu untuk bersalawat kepadaku, maka semua kesusahanmu akan dihilangkan oleh Allah dan semua dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Apa maknanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah? Maknanya adalah bahagia dunia akhirat. Maknanya adalah bahagia dunia akhirat. Karena apa? Karena orang tidak bahagia di dunia gara-gara susah. Orang tidak bahagia di dunia gara-gara orang tidak bahagia di akhirat gara-gara dosa. Orang gak bahagia di dunia gara-gara susah. Orang tidak bahagia di akhirat gara-gara kesusahan dihilangkan oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah, bahagia dunia dan akhirat. Orang yang memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak percaya ya silahkan buktikan. Banyak salawat, pasti kesusahan kita dihilangkan oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah. Buktikan banyak salawat, pasti hidup kita ini berubah, hidup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salawatan jangan hanya di majelis saja. Ya, amalan salawat itu kita harus punya amalan salawat setiap hari semampunya. Ya, 100 kali, ya kalau bisa minimalnya dalam sehari 300 kali.
Minimalnya dalam sehari 300 kali. Karena apa? Karena para ulama berkata orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam sehari 300 kali itu sudah dianggap orang yang banyak sholawatan. Minimalnya 300 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 100 kali 5 menit. Jadi 300 kali 15 menit, kurang lebih 15 menit. Tapi apa, hidup kita ini diberkahi oleh Allah. Ya, kalau bisa sehari 500 kali, apalagi 1000 kali, luar biasa. Yang penting adalah istiqomah. Yang penting istiqomah. Jangan ketika susah baru sholawat, ketika senang ya tidak sholawat ditinggalkan. Ya, ini namanya tidak ikhlas amalannya. Ya, dalam hadis afdhalul a'mal ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa ingal. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicinta oleh Allah, amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Sedikit istiqomah itu lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari misalnya salawatan 300 kali, mau susah, mau senang, mau sibuk, mau tidak sibuk, ya, mau semangat, mau lagi malas, ya, salawat setiap hari istiqomah walaupun sedikit itu lebih dicinta oleh Allah daripada salawatan kadang-kadang. Lagi susah baru salawatan. Tidak ada uang baru sholawatan, banyak uang, oh yang dihitung duitnya terus uangnya. Ya. Jadi perbanyak istiqomah kita untuk bersalawat agar kita mendapatkan keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab para sahabat menjadi mulia itu karena mencari keberkahan lewat Nabi Muhammad. Ya, para sahabat itu menjadi mulia karena mencari keberkahan lewat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari bahwa diriwayatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, itu para sahabat berebut untuk mendapatkan air bekas wudunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dalam ilmu fikih itu air bekas wudhu namanya air apa? Mustakmal. Air mustakmal itu tidak bisa lagi digunakan untuk berwudhu, tidak bisa lagi digunakan untuk membersihkan najis, tidak bisa lagi digunakan untuk mandi wajib karena sudah mustakmal. Tapi para sahabat itu berebut mendapatkan air mustakmalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sahabat yang dapat diusapkan ke wajahnya, ada sahabat yang tidak dapat mengusapkan tangannya ke tangan sahabat yang dapat, lalu diusapkan ke wajahnya. Karena para sahabat tahu bahwa air mustakmalnya Nabi Muhammad itu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis yang sahih bahwa pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidur sambil berkeringat. Nabi Muhammad tiduran siang-siang keringetan, panas. Lalu salah satu sahabat Ummu Sulaim mengambil botol, lalu mengambil tisu semacam kain, ditempelkan kepada keringatnya Nabi Muhammad, dimasukkan ke dalam botol. Jadi Ummu Sulaim mengumpulkan keringatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan disamakan keringatnya Nabi Muhammad dengan keringatnya kita. Kalau keringatnya kita tidak ada yang mau mengumpulkan. Ya, tapi keringatnya Nabi Muhammad diriwayatkan lebih wangi daripada minyak wangi misik kasturi. Keringatnya Nabi Muhammad bercahaya. Para sahabat berkata, kami tidak pernah mencium minyak wangi yang lebih wangi dari keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Ummu Sulaim mengumpulkan keringatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terbangun dan bertanya, "Mata snain ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, apa yang engkau lakukan?" Ummu Sulaim menjawab, "Narju barakatahu li sibyanina ya Rasulullah."
wahai Rasulullah, aku mengumpulkan keringatmu ini untuk keberkahan anak-anak kami. Jadi diusapkan kepada anak-anaknya para sahabat. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, asabti, kamu benar. Maknanya apa? Keringatnya Nabi Muhammad mendatangkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang sahih Imam Muslim. Ya, banyak lagi. Itu diriwayatkan Nabi Muhammad ketika potong rambut, itu para sahabat tawaf keliling kepada Nabi Muhammad SAW berebut mendapatkan potongan rambutnya Nabi Muhammad. Ada sahabat yang berwasiat, kalau saya meninggal letakkan rambutnya Nabi Muhammad ini ke dalam kain kafanku. Ada sahabat yang wasiat, kalau saya meninggal letakkan rambutnya Nabi Muhammad ini pada mataku. Ada yang menggunakan rambutnya Nabi Muhammad untuk obat. Kalau ada yang sakit, dicelupkan ke dalam air, diminumkan kepada orang yang sakit, langsung sembuh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi rambutnya Nabi Muhammad mendatangkan keberkahan dari Allah subhanahu. Pernah Nabi Muhammad bekam. Ya, tahu kan bekam? Bekam kalau orang apa, canduk ya? Nyanduk. Canduk ya. Orang bekam, orang canduk, yang keluar apa? Yang keluar darah kok. Nabi Muhammad pernah bekam. Ya, ketika Nabi Muhammad bekam, keluar darah bekamnya, disuruh salah satu sahabat untuk membuang darah bekamnya Nabi Muhammad. Darah kotor nih. Kalau nggak salah sahabat namanya Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Lalu Nabi Muhammad wasiat, buanglah darah bekamku ini ke tempat tidak ada orang yang tahu. Dibawa oleh Ibnu Zubair. Dibawa darah bekamnya Nabi Muhammad, ketika tidak ada orang diminum darah bekamnya Nabi Muhammad. Minum darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi kepada Nabi Muhammad, ditanya oleh Nabi Muhammad, kemana kamu buang darah bekamku? Ibnu Zubair menjawab, aku buang wahai Rasulullah darah bekammu ke tempat tidak ada orang yang tahu. Ya jelas tidak ada yang tahu, dibuang ke dalam tempat paling aman. Jadi kalau mau buang sesuatu nggak ada orang tahu, dibuang ke dalam aku buang wahai Rasulullah ke tempat tidak ada orang yang tahu. Ya, Nabi Muhammad paham, jangan-jangan kamu minum darah bekamku. Ibnu Zubair menjawab, benar wahai Rasulullah, aku minum darah bekammu. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, perutmu tidak akan tersentuh api neraka. Minum darah bekamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tersentuh api neraka. Ini karena apa? Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicinta oleh Allah, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad lebih mulia daripada sorga, Nabi Muhammad lebih mulia daripada arsy, Nabi Muhammad lebih mulia dari semua makhluknya Allah subhanahu. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira lebih mulia mana, Nabi Muhammad atau Al-Quran? Al-Quran atau Nabi Muhammad? Ya, lebih mulia mana, Al-Quran atau Nabi Muhammad? Ya, ragu-ragu, berarti ya gak tahu berarti. Ya. Jawabannya apa? Kalau mana yang lebih mulia, Al-Quran atau Nabi Muhammad? Jawabannya adalah tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan antara Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu bukan Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah, kalamullah, sifatnya sama dengan sifat Allah yang lain, yaitu qadim, kidam, bukan makhluk. Firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Ini Nabi Muhammad adalah makhluk. Makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita seharusnya untuk menjadikan cinta kita kepada Nabi Muhammad lebih dari segala-galanya. Jadikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya.
Karena apa? Karena Nabi Muhammad bersabda almar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Orang Islam cintanya kepada Messi misalnya, pemain sepak bola, ya nanti bareng di hari kiamatnya bareng Messi. Kira-kira surga atau neraka? Orang cintanya kepada pemain sepak bola, pemain pembalap motor, pembalap mobil, artis, ya nanti bareng di hari kiamat almar'u ma'aman ahab. Ya surga atau neraka? Wallahu a'lam. Makanya jadikan kita cinta ini kepada orang soleh, jadikan kita cinta ini kepada para wali, jadikan kita cinta kita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Memang sunnah diulang 3 kali ya, sunnah diulang 3 kali. Sebab apa? Sifatnya Allah lain dengan sifatnya manusia. Sifatnya Allah lain dengan sifatnya manusia. Ya, nek apa kalau diminta sekali ngasih, ya ngasih seikhlasnya ya, padahal sepelitnya. Ya, manusia kalau diminta lagi marah-marah, minta lagi. Ya, ini adalah sifatnya lain dengan sifatnya Allah. Kebalikannya, orang yang tidak minta kepada Allah justru Allah murka. Orang yang minta kepada Allah dicinta oleh Allah. Semakin sering minta kepada Allah, semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis innallaha yuhibbul mulihin fid du'a, Allah cinta kepada hambanya yang minta kepada Allah dengan diulang-ulang. Terus minta kepada Allah diulang-ulang, itu semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir juga acara kita ini adalah acara halal bihalal, yang mana kita saling memaafkan ya. Kalau pernah punya salah kepada orang lain, kita minta maaf. Kalau ada orang yang minta maaf kepada kita, kita maafkan. Karena cara untuk mendapatkan maaf dari Allah agar kita dimaafkan oleh Allah, caranya bagaimana? Kita maafkan orang lain. Dan kalau kita punya salah kepada orang lain, itu kita minta maaf sebelum datang ajal, sebelum datang kematian. Karena apa? Karena jangan sampai kita ini nanti di hari kiamat bangkrut. Nanti di hari kiamat ada orang yang bangkrut. Pernah dalam hadis Nabi Muhammad tanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut wahai Rasulullah, orang yang habis dagangannya, habis uangnya, itu bangkrut. Nabi Muhammad menjawab, tidak. Orang yang benar-benar bangkrut itu adalah orang yang nanti di hari kiamat membawa amalan yang banyak. Sholatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak, bacaan Al-Qur'annya banyak, pahalanya banyak, tapi suka mendolimi orang lain, membuka aibnya orang lain, mencaci orang lain, memukul orang lain, mencuri orang lain, mendolimi dan lain sebagainya. Nanti di hari kiamat dilunasi itu semuanya. Pernah mencaci orang lain, itu nanti dibayar dengan pahala, tidak ada uang, nanti di hari kiamat dibayar dengan pahala. Pernah mencaci orang lain dibayar dengan pahala. Pernah memukul orang lain dibayar dengan pahala. Pernah mencuri harta orang lain dibayar dengan pahala. Terus seperti itu. Sampai sekiranya pahalanya itu habis, masih punya kezaliman kepada orang lain, gak bisa bayar, habis pahalanya, dosanya orang itu yang dizalimi diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Itu namanya orang yang bangkrut. Makanya jangan sampai kita ini berbuat zalim kepada orang lain, apalagi ngomongin orang lain. Ya, para ulama berkata kalau kita mau ngomongin orang lain, membuka kejelekan orang lain, seharusnya kita buka kejelekan orang tua kita sendiri. Mengapa? Karena orang tua kita yang lebih berhak mendapatkan pahala dari kita. Sayang, daripada kita ngomongin orang lain, kita berikan pahala kita kepada orang lain.
Ya sebaiknya kita buka kejelekan orang tua kita agar kita berikan pahala kita kepada orang tua. Ini istilah, padahal tidak mungkin kita ini membuka kejelekan orang tua kita, apalagi membuka kejelekan orang lain. Nah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hati kita dibersihkan oleh Allah, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin, bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.